Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan corporate governance atau yang lebih kita kenal dengan istilah tata kelola perusahaan. Perusahaan tentunya kan harus mampu untuk survive, bertahan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dan salah satu cara agar perusahaan itu mampu bertahan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tentunya. Apa sih yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan itu? Jadi tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan, meningkatkan kinerja dan juga kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang. Jadi perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk meningkatkan profit saja, laba saja, tetapi harus juga mampu bertahan, mampu sustainable, mampu bertahan dalam jangka panjang. Untuk apa? Labanya bagus, besar, tapi perusahaannya itu nggak mampu sustainable, nggak mampu bertahan. Lebih baik perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang selain kinerjanya bagus, tetapi juga mampu sustainable di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi, tata kelola perusahaan yang baik nanti menjadi landasan yang penting bagi keberlangsungan bisnis, yang mana mampu memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam jangka panjang, baik dalam pasar modal, pasar global maupun pasar domestik dalam menghadapi tantangan dan juga kendala yang semakin bertambah. Selanjutnya, berdasarkan pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau biasa disingkat KNKG di Indonesia, itu menyusun pedoman umum terkait dengan penerapan good corporate governance, tata kelola yang baik di Indonesia, yang mana pedoman umum ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan good corporate governance. KNKG sendiri dia menegaskan bahwasanya pedoman GCG ini dikeluarkan yang wajib diikuti oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia, tidak terkecuali bagi perusahaan yang juga beroperasi atas dasar prinsip syariah. Di mana pedoman umum Good Corporate Governance di Indonesia ini itu memuat prinsip-prinsip dasar dan juga pedoman pokok dari pelaksanaan Good Corporate Governance, di mana terdapat 5 pilar dasar dari penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan, yang kedua ada accountability atau akuntabilitas, yang ketiga ada responsibility atau responsibilitas atau pertanggungjawaban, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disingkat 5 pilar ini disingkat dengan singkatan tarif. Jadi T-nya itu transparansi, A-nya itu accountability, R-nya itu responsibility, I-nya itu independency, dan F-nya itu fairness. Yang mana tarif ini merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap perseroan. Jadi ini penjabaran dari 5 prinsip wajib dari penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan. Jadi perseroan secara konsisten harus berinisiatif memberikan informasi yang jelas dan juga relevan, baik itu kepada para pemegang saham maupun kepada pemangku kepentingan lainnya. Misalkan di sini contoh pemangku kepentingan lainnya adalah kreditur, dan sebagaimana diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi, sebagai perusahaan publik, perseroan wajib menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dengan cara memberikan atau menyediakan materi informasi yang relevan kepada para pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Perseroan juga harus memastikan terkait dengan ketersediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses. Oleh karenanya, perseroan harus menyediakan juga website perseroan. Jadi menyediakan website khusus perseroan sebagai salah satu sarana yang nantinya dapat diakses oleh khalayak umum atau masyarakat umum untuk memperoleh laporan tahunan perseroan. Jadi selain perusahaan publik itu dia wajib mempublish laporan keuangannya di website Bursa Efek Indonesia, mereka juga harus
disarankan untuk mempublish laporannya itu di website resminya masing-masing. Sebagai wujud dari prinsip tata kelola perusahaan yang pertama, yaitu keterbukaan tadi. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu adanya akuntabilitas atau accountability. Jadi perseroan itu bertanggung jawab atas segala keputusan dan juga tindakan yang diambil dan memastikan bahwasanya pengelolaannya itu berjalan dengan baik, adil, terukur sesuai dengan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Itu prinsip yang kedua, yaitu terkait dengan akuntabilitas. Kemudian untuk prinsip yang ketiga terkait dengan responsibility atau tanggung jawab. Jadi perseroan itu bertanggung jawab harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bertindak secara tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga bisnisnya itu dapat berkembang secara berkelanjutan atau sustainable. Jadi kepatuhan dari perseroan terhadap peraturan perundang-undangan ini nantinya akan menjamin kenyamanan dari perseroan tersebut dalam menjalankan aktivitas usahanya. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu independensi, di mana perseroan harus dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jadi sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip independensi ini, sebenarnya perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang memiliki reputasi yang baik untuk dapat menjabat sebagai dewan komisaris ataupun direksi, serta memberikan peran yang maksimal bagi komite audit dari perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya, untuk prinsip yang terakhir yaitu fairness atau keadilan, atau juga bisa disebut kewajaran dan kesetaraan. Jadi di sini perseroan atau perusahaan itu memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nanti saya akan sharekan juga file terkait dengan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, sehingga nanti teman-teman bisa memperdalam lagi pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance. Kemudian tujuan dari corporate governance sendiri yang pertama itu untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari perseroan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua memastikan bahwasanya efektivitas dan juga efisiensi kegiatan operasional dan pengawasan bisnis. Yang ketiga meningkatkan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, dan yang keempat tujuan dari corporate governance adalah meningkatkan daya saing dari perseroan dalam industri. Baiklah, di sini saya contohkan salah satu skandal yang mana di sini melibatkan perusahaan Enron yang menjadi tonggak dasar mengapa sih pentingnya penerapan tata kelola perusahaan di dunia. Jadi silakan nanti bisa teman-teman simak penjelasan terkait dengan kasus Enron. Di linknya saya sertakan di bagian deskripsi. Silakan nanti bisa disimak dulu. Di sini adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan itu tidak menerapkan tata kelola yang baik. Dampaknya seperti apa? Silakan nanti bisa teman-teman simak terlebih dahulu. Akibat dari skandal Enron ini dan juga beberapa skandal lainnya terkait dengan lemahnya atau minimnya penerapan dari konsep good corporate governance, di sini turut memberikan dampak signifikan terhadap terjadinya krisis ekonomi. Selain krisis ekonomi juga adanya krisis kepercayaan dari para investor. Sehingga untuk mengatasi krisis tersebut, akhirnya pemerintah Amerika Serikat salah satunya di sini dia mengeluarkan undang-undang yang namanya adalah Sarbanes-Oxley Act di tahun 2002, di mana dalam undang-undang ini berisikan penataan kembali terkait dengan akuntansi perusahaan publik, kemudian tata kelola perusahaan, dan juga perlindungan terhadap investor. Jadi selama ini investor itu kurang mendapatkan perlindungan, sehingga kenapa tadi munculnya krisis kepercayaan investor tadi dari skandalnya Enron tadi itu, sehingga muncullah yang namanya Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini. Oleh karena itu, undang-undang ini itu menjadi acuan awal atau dasar dari penjabaran dan juga penciptaan good corporate governance di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.
Selanjutnya, struktur dan juga sistem tata kelola perusahaan umumnya itu dibagi jadi dua sistem. Yang pertama ada one-tier board system, dan yang kedua ada two-tier board system. Apa sih bedanya? Yang pertama yaitu one tier atau unitary system. Jadi dalam sistem corporate governance one tier ini, peran dewan pengawas dan juga dewan pelaksana itu dijadikan menjadi satu. Jadi dalam perusahaan itu dewan pengawas dan juga dewan pelaksana operasional kegiatan perusahaan itu dijadikan satu, yang disebut sebagai Board of Director atau biasa disingkat BOD. Jadi pada sistem ini, Board of Director di sini selain berfungsi menetapkan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, sekaligus juga berfungsi sebagai pengawas atau monitoring dalam perusahaan, di mana sistem one tier board ini umumnya dianut oleh negara-negara seperti Inggris dan juga Amerika Serikat. Jadi antara dewan pengawas dan juga dewan pelaksana dari operasional perusahaan itu jadi satu, yang disebut sebagai Board of Director atau BOD. Jadi berbeda dengan sistem two tier. Kalau two tier di sini kan two itu kan dua, berarti dewan yang ada di perusahaannya itu dipisah jadi dua. Ada dewan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan juga mengelola operasional perusahaan, disebut sebagai management board, dan satu dewan lainnya yang melakukan fungsi monitoring atau pengawasan, disebut supervisory board. Kalau tadi one tier kan digabung jadi satu, pengawasan sama pengelolaan perusahaan itu dijadikan dalam satu dewan, yaitu disebut Board of Director atau BOD. Sedangkan kalau sistem two tier itu dipisah, jadi yang dewan pengawas dan juga dewan yang mengelola operasional perusahaan. Jadi pada dasarnya manajemen board di sini itu merupakan eksekutif direktur, sedangkan supervisory board ini merupakan non eksekutif direktur. Jadi kalau berdasarkan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Indonesia itu menggunakan sistem two tier. Jadi dipisah antara dewan pengawas dengan dewan pelaksana atau pengelola perusahaan, di mana yang sering kita kenal dengan istilah ada dewan direksi dan juga dewan komisaris. Jadi kalau di Indonesia kita pakainya sistem two tier, di mana kita pisah antara dewan pelaksana dan juga dewan pengawas. Di mana yang bertugas sebagai pengawas itu adalah dewan komisaris, sedangkan yang bertugas untuk mengelola perusahaan itu adalah direksi. Di mana tugas dan tanggung jawab direksi dan juga dewan komisaris itu sudah dijabarkan secara detail di Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Nanti juga saya lampirkan terkait dengan file undang-undangnya, sehingga nanti bisa teman-teman pelajari. Jadi di Indonesia kita pakainya sistem two tier, di mana dewan pengawas atau dewan komisaris itu dalam struktur organisasinya itu di atas direksi. Jadi di sini dewan komisaris itu bertugas untuk mengawasi terkait dengan kebijakan dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh direksi tadi ini. Dia sebagai pengawas yang ditugaskan dari pemegang sahamnya. Jadi ditugaskan pemegang saham untuk mengawasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi. Jadi pemisahan fungsi penetapan kebijakan dan juga pelaksanaan operasional dengan adanya fungsi monitoring dan pengawasan tersebut itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan hasil yang lebih baik tentunya. Kemudian ada lingkup penilaian dari corporate governance. Jadi lingkup penilaiannya itu dibagi jadi 3, ada compliance, conformance, dan juga performance. Jadi yang pertama ada performance, itu adalah terkait dengan mewujudkan pencapaian kinerja, baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan. Sedangkan untuk conformance itu adalah memastikan keselarasan terhadap norma, etika, dan juga tata nilai yang dianut oleh perusahaannya. Sedangkan untuk compliance, di situ terkait dengan bagaimana perusahaan memenuhi kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan juga melakukan pengendalian manajemen. Ini adalah lingkup penilaian terkait dengan penerapan good corporate governance di suatu perseroan. Kemudian terkait dengan pelaporan, jadi pelaporan good corporate governance sendiri itu bersifat voluntary disclosure, artinya sukarela, jadi bukan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan terkait dengan tata kelola perusahaannya. Tetapi
Sebagian besar mayoritas perusahaan publik, yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, umumnya itu tetap melaporkan terkait dengan GCG-nya sebagai wujud integritas dari perusahaan tersebut. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri, itu tidak secara eksplisit sebenarnya menjelaskan mengenai good corporate governance, melainkan banyak terkait dengan pelaporan good corporate governance ini biasanya diatur di peraturan-peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan juga Peraturan Bank Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya ingin menunjukkan pada teman-teman bagaimana sih cara memperoleh data terkait dengan pelaporan corporate governance di suatu perusahaan. Di sini silakan teman-teman buka websitenya dari Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Dan tampilannya seperti ini data tampilan dari website di BEI. Kemudian kita pilih yang perusahaan tercatat dan pilih laporan keuangan dan tahunan. Apa sih bedanya laporan keuangan dan juga laporan tahunan? Jadi kalau laporan keuangan itu terdiri dari 5 laporan keuangan inti perusahaan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, atau yang mungkin dulu lebih teman-teman kenal dengan istilah kata neraca. Jadi sekarang berdasarkan PSAK IFRS, kita sudah tidak lagi menggunakan istilah kata neraca, melainkan laporan posisi keuangan. Jadi kalau teman-teman download laporan keuangan di IDX, teman-teman nggak akan menemukan laporan dengan judul neraca, melainkan sekarang kita pakainya istilah laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang di sini itu terdiri dari 5 laporan keuangan tadi. Sedangkan kalau laporan tahunan itu adalah laporan yang berisi laporan keuangan dan juga non keuangan. Jadi laporan keuangan ini sudah include di dalam laporan tahunan, tetapi nggak cuma laporan keuangan saja, tetapi ada juga laporan non keuangan. Contohnya apa? Misalkan terkait dengan profil perusahaan, kemudian data terkait dengan pemegang sahamnya, berapa sih pemegang sahamnya, siapa saja, kemudian data terkait dengan pelaporan corporate governance yang akan kita cari, itu semua ada di laporan tahunan. Jadi nanti kita klik yang laporan tahunan, kemudian jenis efeknya pilih saham. Di sini ada kode atau nama perusahaan. Jadi kalau teman-teman hafal kode perusahaannya bisa langsung diketikkan kodenya, tetapi misalkan kalau nggak hafal bisa diketikkan nama perusahaannya. Misalkan di sini saya mau kasih contoh karena ini mendekati Lebaran, jadi coba kita buka pelaporan corporate governance dari sepatu bata misalkan. Sini kita pilih tahunnya. Jadi di IDX di BEI ini hanya disediakan pelaporan untuk 3 tahun terakhir 2020, 2019 sama 2018. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ingin mendownload laporan selain 3 tahun terakhir ini, maka nanti di klik lainnya di sini akan terhubung ke TIKMI. Jadi TIKMI itu modelnya sekarang itu ketika teman-teman mau mendownload selain ini, maka teman-teman harus berlangganan terlebih dahulu, harus ada biayanya untuk mendownload. Sedangkan kalau yang 3 terakhir di sini kita masih downloadnya free, sedangkan yang lebih dari 3 tahun terakhir kita harus pakai sistemnya berlangganan. Jadi yang terakhir berarti tahun 2020 kita cari. Nah, misalkan kok nggak ada di sini, berarti menunjukkan bahwa perusahaan bata, sepatu bata di sini dia belum mempublish terkait dengan laporan tahunannya. Kalau gitu kita coba yang tahun 2019. Ini ada. Ini tinggal kita klikkan langsung otomatis terhubung terdownload. Seperti ini adalah laporan tahunan yang dipublish oleh perusahaan sepatu bata untuk tahun 2019. Ini di sini ada daftar isinya, ada profil perusahaan, kemudian ada pembahasan dan analisis manajemen. Nah, kita cari yang terkait dengan tata kelola perusahaannya di halaman 50. Kita coba ketikkan di halaman 50. Ini halaman 49 berarti ini. Inilah pelaporan terkait dengan tata kelola perusahaan yang ada di
perusahaan sepatu bata. Kita lihat apa aja sih isinya. Yang pertama ada prinsip dan penerapan dari tata kelola perusahaan yang ada di perusahaan bata. Di sini tadi ada 5 prinsipnya, ada keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan juga kewajaran. Kemudian ada juga informasi terkait dengan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang diselenggarakan oleh perusahaan bata sepanjang tahun 2019. Di sini menunjukkan prinsip yang pertama tadi, keterbukaan. Jadi di sini perusahaan bata dia terbuka terkait dengan hasil rapat umum pemegang sahamnya seperti apa sih, kebijakan-kebijakan yang diambil apa saja. Ini dicantumkan dalam laporan corporate governance-nya. Jadi dia menerapkan prinsip keterbukaan di sini. Kemudian kita lihat apalagi ada juga dewan komisaris. Di sini apa sih yang dimaksud dewan komisaris? Kemudian tanggung jawab dan tugasnya apa saja itu dijabarkan di pelaporan corporate governance-nya, sampai dengan nama-namanya juga dijabarkan. Di sini bahkan ada jumlah kehadiran rapatnya juga. Ada dewan komisaris, ada direksi juga ada komite audit, bahkan sampai dengan profil dari komite audit juga dijelaskan dalam pelaporan tata kelolanya, tugas dan tanggung jawabnya, kemudian laporan dari komite audit seperti apa. Di sini ada sekretaris perusahaan, tugas dan tanggung jawab. Jadi ini adalah isian dari pelaporan tata kelola perusahaan yang ada di PT Sepatu Bata. Selanjutnya di sini adalah salah satu contoh terkait dengan self assessment, jadi penilaian sendiri terkait dengan pelaksanaan good corporate governance yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa melakukan penilaian sendiri terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaannya sebagaimana aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Karena kebetulan tadi berdasarkan laporan corporate governance-nya perusahaan Bata itu tidak ada terkait dengan self-assessment terkait penerapan corporate governance. Di sini saya contohkan salah satu laporan terkait dengan self-assessment pelaksanaan good corporate governance pada Bank BNI. Jadi si Bank BNI di dalam hal ini dia melakukan penilaian sendiri. Jadi menilai pelaksanaan dari tata kelola perusahaan sendiri berdasarkan prinsip-prinsip dan juga dasar yang tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada dasarnya di situ, ada peringkatnya, ada range nilainya dalam Otoritas Jasa Keuangan aturannya. Nanti saya tunjukkan bentuknya. Jadi di sini BNI secara periodik selama 6 bulan sekali, mulai bulan Juni dan juga Desember, di sini melakukan pelaporan terkait dengan penilaian sendiri atau self assessment dari pelaksanaan tata kelola perusahaannya. Jadi di sini kebetulan berdasarkan self assessment-nya, di sini peringkatnya di si BNI di sini masuk ke dalam peringkat kedua berdasarkan nilai self assessment-nya. Jadi di sini hanya merupakan contoh saja bagaimana sih pelaporan terkait dengan self assessment dari pelaksanaan good corporate governance. Jadi selain perusahaan itu bisa menilai sendiri terkait dengan pelaksanaan good corporate governance-nya, pelaksanaan tata kelola perusahaannya, ada juga lembaga independen yang melakukan pemeringkatan terkait dengan penerapan dari tata kelola perusahaannya, yaitu ada IICG, yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance, di mana di IICG di sini salah satu programnya yaitu ada CGPI, Corporate Governance Perception Index. Itu adalah sebuah program pemeringkatan dari praktik tata kelola perusahaan yang ada di Indonesia, di mana program ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2001. Karena kembali lagi karena pelaporan corporate governance sendiri itu masih bersifat voluntary, masih bersifat sukarela, jadi tidak semua perusahaan itu mengikuti program ini. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang secara sukarela mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti pemeringkatan terkait dengan penerapan tata kelola perusahaannya. Jadi di sini ada lembaga independen yang menilai terkait dengan bagaimana sih penerapan tata kelola perusahaannya, yang kemudian nanti juga di ranking, yaitu dibagi menjadi 3 ranking. Di sini ada Indonesian Trust Companies, kemudian ada Most Trust Companies, sama Fair Trust Companies. Jadi dikategorikan mulai dari
penerapannya itu dianggap cukup terpercaya dan sangat terpercaya terkait dengan penerapan dari tata kelola perusahaannya. Jadi program ini merupakan program tahunan yang mana bertujuan untuk menilai dari implementasi tata kelola dengan rentang waktu 1 tahun penuh. Jadi setiap tahun, setiap periode itu IICG di sini dia melaporkan terkait dengan pemeringkatan CGPI-nya. Nanti yang mendapatkan poin atau ranking 3 terbesar itu nanti akan diberikan penghargaan. Sebagaimana teman-teman bisa lihat gambarnya di slide, di situ adalah salah satu contoh pemberian penghargaan untuk perusahaan dengan kategori yang paling baik untuk penerapan tata kelola perusahaannya.